Salam pemrograman, saya Iwan Audiansyah dan kita akan mulai lagi. Video kita kali ini masih seputar reverse engineering ya, dalam pemrograman bahasa assembly. Jadi fokusnya sebenarnya bahasa assembly, cuma kita arahkan ke reverse engineering. Karena ini channel memang merupakan channel pemrograman bahasa assembly, teman-teman. Mungkin ini video yang ini mungkin yang terakhir atau yang satu kali lagi mungkin ya, masih ada satu kali video lagi yang mengenai reverse engineering di X8664. Kalau mungkin di dua video selanjutnya kita akan langsung ke bagian ARM assembly ya, karena ini sudah terlalu lama, jadi saya tidak punya waktu lagi teman-teman buat bikin video, maka kita akan coba genjot beberapa hari ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Di sini ada self ya, self. Kita akan hapus dulu deh biar teman-teman bisa lihat prosesnya juga ya, supaya tidak rancu. Kita lihat di sini ada self ASM dan self BAK. Di sini ada dua versi. Yang self ASM itu kita akan pakai Tmux deh biar kelihatan dua ini. Kita akan buka di sebelah sini yang self BAK, yang sebelah kirinya Oke, di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya dua-duanya ini sama. Atau gini deh, biar ini kelihatan apa warna-warninya juga, kita akan coba dulu ini. Oke, siap maka jadi siap biar ekstensinya jadi ASM ya, jadi kelihatan nanti ada warna-warna, yang mana yang instruksi, yang mana yang label gitu. Nah, di sini teman-teman ya sudah terlihat. Di sini kalau kita bandingkan, bagian kanan ini hanya ada tambahan ini aja nih, dari move RAX sampai ke syscall ini. Jadi ada tambahan buat syscall and protect, buat and protect. Yang sebelah kiri di sini tidak pakai and protect. Kita akan lihat bagaimana keduanya kerja, bagaimana kita menggunakan and protect dan yang tidak menggunakan and protect. Pertama saya perlu menjelaskan dulu tentang self ASM ini apa. Jadi self ASM ini adalah self modifying code gitu. Jadi kita akan melakukan perubahan perintah ya, pada section text agar sesuai dengan harapan kita melakukan. Sebenarnya bisa saja misalnya dengan melakukan self modifying code, bahkan yang syscall ini kita rubah jadi misalnya jadi move atau CMP gitu, atau increase atau lea gitu ya, itu bisa kita rubah. Syscall ini kita bisa rubah, ini pun kita bisa rubah instruksinya bahkan ya. Tapi yang kita akan lakukan sekarang tidak itu. Kita akan melakukan hal yang sederhana dulu, yaitu merubah dari alamat dari pesan ini. Jadi kita akan melakukan kita akan membuat syscall ini berjalan dua kali. Ini syscall ini kan syscall buat menulis ya, menulisnya kemana, ke layar gitu ya. Kita akan menulis ke layar. Pertama kali ini akan melakukan perulangan gitu ya. Yang pertama kali syscall pertama ini kita akan mencetak pesan, itu label pesan ini pesan aslinya. Kemudian ini panjang dari pesannya adalah 14 byte. Kemudian
Setelah dicetak, kita akan rubah. Di sini kita ambil alamatnya, alamat dari alamat yang ini nih. Di sini bagaimana cara ngambilnya? Pertama, modify alamat dari modifying target yang itu ini, alamat ini. Dia ada alamat instruksi pertama ini. Kemudian ditambah dengan dari sini ke sini, yaitu ini panjang kode. Panjang kode adalah ekivalen dengan offset di sini dikurangi dengan offset di modify target. Kemudian ditambah dengan 2. Di sini ada 2. Kenapa ada 2? Karena di sini move RSI ini adalah 2 bit baru kemudian ada alamatnya gitu. Kalau kita lihat mungkin kita lihatnya di OBJDAM, kita akan lihat di OBJDAM. Mungkin kita perlu compile dulu ya, karena belum ada OBJDAM-nya tadi. Jadi kita perlu compile dulu. Kita akan compile, pertama kita compile dulu ya. self.asm kita akan compile, kemudian kita akan OBJDAM. Bisa nggak OBJDAM langsung di sini? Bisa teman-teman. Tanpa harus kita link dulu pakai LD, kita bisa kok. Kita langsung lihat. Jadi di sini kalau kita lihat yang ini bisa teman-teman nggak bisa dilihat. Di sini pakai Intel ya, Intel. Kemudian kita akan masukkan ke ini aja, langsung ke hasilnya. Kemudian kita akan langsung lihat kita lihat sini. Bagian yang ini RSI ini kan modify target. dari sini kita cek berapa bit sampai ke yang JE keluar. Modify target dari sini berarti ya, ini startnya. Dari sini sampai ke JE keluar, sampai sini. Oke. Kemudian ditambah dengan ini 2 bit ini yang saya bilang ini move RSI. Move RSI. Ini move RSI di sini, teman-teman. Ada 2 nih. Ada move RSI di sini. Ada 2 byte di sini, 1 2. Nah, alamat yang di sini itu alamat dari yang pesan itu tadi yang kita perlu ubah. Makanya itu kenapa ini jadinya rel ini. Kita akan keluar dari sini. Kenapa ini jadi ini 2 ditambah 2 yang tadi ya. Ada move RSI tadi 2 byte. Oke. Jadi setelah diambil alamatnya ke RBX, kemudian kita juga perlu alamat dari modify pesan, yaitu yang bagian ini. Pesan yang kita mau letakkan di alamatnya ke bagian ini tadi, ke bagian yang pesan. Maka kita perlu cek buat menyimpan alamatnya itu. Setelah alamatnya disimpan ke RCX ini dimasukkan lagi ke memori yang di RBX ini, alamat yang di ini, yaitu ke sini. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya teman-teman ya. Jadi intinya syscall ini yang pertama kali akan melakukan pemanggilan pesan yang ini, pesan aslinya. Kemudian kedua kali akan melakukan kemudian ini akan dirubah yang bagian ininya. Dia akan lompat lagi nanti jam modify target ke sini. Ke sini, kemudian di sini ini udah berubah nanti kan kedua kalinya. Nah, berubah menjadi alamat dari ini. Jadi dia akan langsung mencetak. Nah, setelah mencetak
dia akan kembali lagi, suruh kembali lagi ke sini, modify target, dicek apakah cek modify ini udah 2 kali, kalau udah keluar. Tadi dua kali ya. Yang pertama melakukan ini tadi syscall yang pertama, kemudian syscall yang kedua melakukan ini, mencetak pesan yang ini. Setelah 2 kali dia akan keluar. Oke teman-teman, kita akan lihat ini yang pertama ya. Tadi yang kedua, yang kedua itu self 2. Coba kita lihat. Ini self 2, bagian yang kedua. Yang pertama ini tanpa mprotect ya teman-teman. Kita akan lihat apakah bisa tanpa mprotect. Kita akan lakukan. Oke. Ternyata belum di link teman-teman. Oke. Saya lupa. Karena tadi kita cuma perlu OBJ-nya. Sekarang kita perlu file eksekusinya. Oke. Kita akan lakukan sekarang. Nah, di sini terjadi segmentation fault. Kenapa? Karena tadi dia tidak pakai mprotect. Oke. Nanti kita akan coba perbaiki ini, tapi kita akan lakukan nanti. Kita akan coba sekarang yang pakai yang versi kedua yang pakai mprotect. Oke, kita akan lihat di sini kodenya. Kemudian kita di sini yang bagian kiri kita akan compile di sini. Self 4 self 2 self 2.asm ld self 2 self 2 ini m self x8664. Oke, sekarang kita akan coba yang versi kedua. Oke, self 2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Beda dengan yang tadi yang versi pertama. Di versi pertama kita akan coba kita lihat yang versi pertama. Yang di versi pertama itu terjadi segmentation fault. Apa bedanya? Kita akan lihat ya, yang pertama dan kedua. Read elf. Ini versi yang kedua. Ini yang versi yang pertama yang sebelah kiri ya. Ini versi yang tanpa mprotect. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Memorinya itu digunakan hanya untuk read dan execution tanpa write, tanpa bisa ditimpa ditulis. Sedangkan di sebelah kanan, di sebelah kiri kita akan lihat read. Siap, yang kedua ya. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua sama-sama tidak pakai ya. Oke, tidak pakai, tapi dia pakai mprotect. Jadi dia berhasil. Nah, sekarang kita akan coba di sini bagian yang section teksnya kita akan coba jadikan write. Bagaimana caranya? Kita perlu hex edit ya. Hex edit self yang pertama nih ya, kode yang pertama kan nggak berhasil yang tadi. Yang pertama ini kan dia segmentation fault. Sekarang kita akan perbaiki supaya tidak segmentation fault. Di sini kalau kita lihat tadi kan read sama eksekusi doang kan. Berarti ini 1 sama 4. 1 tambah 4 itu 5. Kalau di sini kan 2. 1, 2, 4. Jadi 4 tambah 1, 5. Kita cari angka 5 di sini. Yang awal-awal ya. Kita cari angka 5. Nah, di sini ketemu angka 5. Ini kita tinggal rubah aja nih. Rubah jadi angka 7. Oke, kita akan coba lakukan 7. Kita akan save. Ctrl X, yes. Oke, sekarang ini sudah berubah. Kita akan coba
lakukan lagi eksekusinya, ternyata masih nggak berhasil teman-teman. Kenapa teman? Oke, ternyata mungkin salah kita, bukan di bagian situ ya, nggak pas ini di mana ini. Di sini yang benar adalah di bagian, seharusnya bagian sini teman-teman. Oh ini teman-teman, di sini. Ini bagian sini teman-teman. Oke, kita akan coba sekarang. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi rupanya tadi terjadi kesalahan di bagian yang kita rubah. Jadi kayak gitu aja teman-teman caranya. Kita tinggal coba lihat, kita cari kalau di sininya R sama E, berarti kan 4 ditambah 1, 5. Kita akan cari angka 5 di situ. Pakai hexadecimal. Di sini cari angka 5. Di sini ada pertama, yang pertama kita rubah yang ini. Ternyata bukan yang itu. Kita akan kembalikan lagi angka 5-nya. Kemudian kita akan coba cari lagi yang lain. Di sini ada angka 5 tadi kan. Ini kita rubah jadi 7. Ternyata dia berhasil bisa mengeluarkan pesan yang kedua. Oke teman-teman, kayak gitu ya teman-teman, yang untuk versi yang sederhana tentang self modifying code. Jadi mudah-mudahan ini bisa kalian tangkap ya, apa yang saya jelaskan sekarang, karena kita akan lanjut ke bagian yang agak lebih rumit lagi teman-teman. Di sini kita, jadi kalau tadi ini kan kita versi yang pertama dan kedua itu ada pakai mprotect dan ada yang tidak pakai mprotect. Kita hanya merubah, oh ya kita akan lihat tadi ya, status dari ininya kita belum lihat tadi ya. Status dari read help self ini, memorinya yang dipakai itu teman-teman di sini sudah RWE, karena kita sudah ganti jadi 7 tadi. Kita akan lanjut lagi teman-teman ke bagian yang lebih menjelimet. Di sini saya punya ref 8. Kita akan buka. Mungkin di sebelah aja ya. Di sini teman-teman kalau kita lihat di sebelah kiri ya, ini hanya ada instruksi move, dan move. Hanya move aja ya teman-teman. Tidak ada instruksi lain. Syscall pun bahkan tidak ada. Tapi kita akan compile ini program. Oke. Kita akan compile. Pertama bagian yang ini kita akan coba compile. Ini sebenarnya saya sudah compile, cuma saya akan lakukan ulang agar teman-teman bisa mengikuti sama-sama ya, nanti juga ikut mengcompile ya, mengcompile sendiri programnya biar kalian bisa lebih memahami. Kan beda ya kalau cuma sekedar menyimak dengan melakukan sendiri, mempraktekkan. Yang diperlukan adalah mempraktekkan sendiri teman-teman. Jadi apa yang saya ajarkan sekarang, saya harapkan teman-teman itu bisa untuk sambil mengikuti, sambil mempraktekkan sendiri teman-teman. Jangan hanya menyimak, karena beda, pasti beda teman-teman hasilnya nanti. Oke, sekarang kita akan di sini kita akan coba jalankan dulu. Oke. Ternyata segmentation fault teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kita pakai ref ya, ref 8. Di sini bahkan tidak ada eksekusi teman-teman. Ya teman-teman ya, hanya read dan write. Karena kita lakukan ini adalah di segmen data, teman-teman ya, di section data. Jadi dia tidak bisa dieksekusi. Ya kan teman-teman, karena di sini juga kalau kita lihat hanya write, hanya read, write dan kosong di sini, eksekusinya nggak ada. Berarti kan kalau ini artinya read itu 4, write itu 2 dan 0. 4 tambah 2
tambah 0 adalah 6. Kita akan ubah ini menjadi dengan cara yang sama tadi ya, teman-teman, yang dengan self tadi. Kita akan ubah menjadi yang 6 ini menjadi 7. Kita akan cari di sini. 6 ini menjadi 7. Kita akan cari angka 6 di sini. Di mana teman-teman ada angka 6. Nah, di sini ada angka 6 teman. Kita akan coba dulu yang ini. Kalau nggak berhasil, kita akan cari lagi yang lain. Oke, kita coba dulu yang satu lagi. Di sini akan dijadikan 7. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan. Kita akan lakukan. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Langsung keluar kembang desa. Di sini artinya programnya sudah berjalan, dan kalau kita lihat pakai readelf ya, di sini sudah ada eksekusi terjadi ya. Beda emang di atasnya kan bisa dieksekusi. Section data hanya di section data sebenarnya. Jadi section datanya bisa dieksekusi, dan ini adalah saya modifying code sama ya sebenarnya. Karena kenapa saya bilang begitu? Ini nggak mungkin tanpa syscall nih. Kembang desa ini terjadi pasti pakai syscall. Syscallnya pakai write syscall 1 ya kan. Nah, kenapa di sini tidak ada di source code aslinya nggak ada? Karena ini dia melakukan perubahan instruksi. Oke, teman-teman, kita akan lihat ya pakai GDB. Kita akan coba lakukan debugging di ref 8 ini. Oke, kita akan lihat. Di sini teman-teman kan sebenarnya di sini ada start ya. Nah, di sini ada start. Dan kita nggak pakai. Nah, kita akan lihat sini kita. Kita akan lihat apakah di sini strip atau stripped. Dia file ini ya. Sebenarnya not strip ya. Kita akan coba not strip. Oke, jadi dia nggak diacak lagi ya, masih bisa terlihat ini sebenarnya simbol apa dari kode-kodenya. Harusnya start ini tadi bisa terlihat, yang bagian ini bisa terlihat harusnya, tapi kalau di data itu nggak bakal terlihat. Kita akan coba debugging di sini ya, pakai start coba ya. Nah, tidak ditemukan teman-teman, not defined katanya. Padahal kita pakai ini define dan itu tidak not stripped. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan melihat ada dua cara sebenarnya. Info file di sini bisa kita lihat di debuggernya sendiri. Di sini ada entry point pertama ya. Tapi kita bisa lihat juga sebenarnya di bagian dengan cara yang lain. Kita akan coba dengan cara yang lain ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat di readelf, nah di sini sama ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak bisa teman-teman. Ini bagian yang ini ya teman-teman, 104 langsung. Ini langsung ke bagian itunya. Jadi ini ditambah ini. Oke. Kalau kita pakai header, pakai H, bisa nggak? Nah, ini teman-teman kita lihat entry point-nya ada ya teman. Jadi kalau pakai readelf, pakai option H, jadi bisa terlihat entry point-nya ada di mana. Nah, jadi kita akan langsung di debuggernya. Kita akan coba. Ini kita kembalikan dulu ke source code-nya. Kemudian kita akan kembali ke debuggernya. Setelah kita tahu entry point-nya, maka kita akan lakukan debugging B. Nah, hasilnya begini ya teman-teman ya. 0, 0, 0. Tapi kalau begini itu nggak bisa karena dia belum terlink dengan baik gitu ya. Jadi kita harus pakai bintang di depannya. Nah, setelah itu kita jalankan run. Nah, terlihat di sini sama dengan yang ini ya. Move RDI sama move RDI.
move ini sama kan ini dengan yang sebelah kiri dan kanan. Nah, kita akan coba ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan coba lihat 12, 20 deh. 20 instruksi di bagian yang itu tadi ya, 040 terus 1000. Nah, di sini kalau kita lihat sampai sini ya berarti itu sama ya teman-teman ya, masih 1BH kan, 1B8H, 1B8H sama. Nah, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman, karena di sini warnanya biru jadi nggak terlalu kelihatan, tapi mudah-mudahan kalian bisa lihat di sini ada RDI ya teman-teman, di sini 1B8H. Oke. Jadi ini instruksinya sama dengan yang sebelah sini. Jadi teman-teman ya, enggak teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman, setelah ini nanti di bagian selanjutnya itu akan RDI plus 42 ya. Plus 42 itu, nah kan ini RDI ini akan dilakukan penimpaan bagian sini. Jadi ada instruksi baru. Kita akan coba langsung lakukan aja ya. Sini 12 ya. Coba kita modifikasi. Nah, setelah 12 ini yang terakhir kan tadi ya. Di bawahnya ternyata ada instruksi baru nih teman-teman, ya kan? Ada instruksi baru. Nah, ada syscall. Ya kan teman-teman? Nah, dari sini sampai sini. Kemudian melakukan jump. Oke. Kita akan lihat instruksinya sebanyak mungkin 10 ya. 10 instruksi di bagian 56 ini ya. Oke. Kita akan lihat. Sini ada move ini sampai syscall, kemudian ada jump ke sini. Oh, ini belum nyampe. Berarti kita perlu tambahin lagi. Bukan 10 tapi 15 mungkin. Nah, biar kelihatan. Nah, setelah itu kan dari jam nih, jam ke 40107D 40107D ini 7B. Nah, berarti daerah sini nih habis BCD, berarti ada 2 bit setelah ini nggak kelihatan, kita akan lihat nanti, kita akan lihat aja langsung di bagian ininya. X deh. Nah, sini syscall keluar untuk exit ini, syscall exit. Jadi jam ini tadi lompat ke syscall exit ini, bagian sini nih, syscall exit. Nah, bagian sini apa nih? Ini adalah data yang mau tadi ya, kembang desa tadi. Kita akan cek ya apakah benar apa yang saya bilang. Sini kita akan lakukan lihat stringnya. Nah, kembang desa teman-teman, ada ya teman-teman. Nah, jadi di sini tersembunyi jadinya teman-teman. Baik instruksinya nggak kelihatan kan aslinya ada apa instruksinya, terus ataupun bahkan ininya juga apa namanya, string yang dipakai itu apa, itu nggak ada. Walaupun kalau kita lihat di ini kan hanya sederhana aja teman ya. Kita akan coba keluarkan. Kita akan lihat pakai string. Nah, di sini teman-teman ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan kan berupa kembang desa lebih seperti ini. Kemnya aja bahkan nggak ada nih, kem di sini, ya kan? Cuma kelihatan banknya ada, ini banknya ada. Dari sini banknya. Desanya di sini ada juga. Oke, desanya ada juga di sini. Oke lah. Nah,
tapi bagian ini come-nya itu nggak ada, ya kan? Dan lain sebagainya, itu instruksinya juga nggak ada. Jadi kalau misalnya kita gunakan assembly ini dengan baik, bahkan kita bisa apa istilahnya, obfuscator katanya, mungkin gitu ya, atau apa, ini lebih tepat sebenarnya namanya self modifying code. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang di ref 8 ini. Sekarang kita lihat lagi, kita punya satu lagi, kita punya lat 8a .asm. Kita akan lihat nano lat 8a.asm. Nah, teman-teman, di sini ada lebih ngejelimet lagi ya teman-teman. Di sini panjang misalnya. Panjang teman-teman. Dan tidak ada syscall. Dan caranya sama teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini ada kita akan coba compile aja ya. Kita compile langsung. Jadi L64 bit, kemudian kita compile menjadi lat 8a lat 8a.sm. Kemudian kita akan bukan link jadi elf x86 64 bit menjadi lat 8a lat 8a.o. Oke, kita akan jalankan lat 8a. Nah, segmentation fault ya, kita akan coba lakukan next edit lat 8a. Oke, mungkin kita masih perlu satu lagi. Nah, teman-teman, kita perlu yang namanya entry point-nya ada di mana. Bukan entry point, maksud saya dia nggak ada execution, berarti read-nya 4, W-nya itu 2, berarti 6 ya. 4 tambah 2, 6 tambah 0. Kita akan cari angka 6, kemudian kita akan rubah, cari angka 6 di sini. Bukan 46 ya, walaupun di sini ada 6, tapi yang kita butuhkan 06. Oke. Di sini ada 06, kita akan coba rubah yang ini. Kita akan coba rubah 06-nya menjadi 7. Kita akan save. Kemudian kita akan lakukan lagi. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Tapi dia minta password. Oke. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari passwordnya. Oke, teman-teman. Passwordnya apa, ya kan? Nah, caranya apa? Ya udah, dengan cara debugging. Karena di sini runtime nih, di sifatnya. Nggak kelihatan dia kalau misalnya pakai string. Mungkin coba kita lihat pakai string. Bisa kelihatan nggak ya? Kalau bisa kelihatan ya udah, berarti dari situ udah selesai. Ternyata nggak ada teman-teman ya. Di sini mungkin ada kelihatan sedikit ini ya. Oke. Tapi apa ininya kalian cari sendiri dengan merequest sendiri sebagai latihan lah ya buat kalian. Mungkin sekian aja teman-teman, karena videonya mungkin udah panjang. Sebenarnya masih ada satu lagi nih teman-teman. Ini yang C kalau nggak salah teman-teman. Nah, yang C ini masih ada nih satu lagi. Tapi ini hampir mirip dengan yang 8 ini, cuma kita pakainya C. Pakai bahasa pemrograman C. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, kemudian jangan lupa share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman juga bisa kebagian ilmu yang sama teman-teman. Jangan pelit-pelit sama ilmu. Oke teman-teman, dan juga mungkin kalau kalian ingin
kursus dengan saya membuka kursus ya teman-teman, mau baik itu offline ataupun online. Di sini saya mengadakan kursus, kalian bisa datang ke rumah saya atau mau online juga bisa, nggak masalah. Dan itu lagi murah teman-teman, karena saya mengadakan promo ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu deh ya. Salam programmer.